يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu sore 16 Rajab 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Sifatuz Zaujah Al-Muslimah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Amr bin Abdul Mun'im Salim hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, akhwatil muslimat al-karimat yang saya muliakan karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang sifat-sifat istri yang salihah, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca beberapa sifat istri yang salihah. Yang pertama adalah ad-diyanah was-salah, istri yang mengerjakan ibadah dan istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah istri yang taat kepada suami, at-ta'atu lizzauj, istri yang taat kepada suami. Ini adalah sifat istri yang kedua. Sifat istri yang ketiga adalah al-hifdhu fil 'irdi wal mal, yang artinya yaitu istri yang selalu menjaga kehormatan keluarga dan juga harta suami. Kemudian yang keempat, istri yang salihah la ta'zan fi baiti zawjiha illa biiznihi wa biridha, istri yang tidak mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin dan kerelaan dari suami. Kemudian yang kelima, istri yang salihah adalah la tunfiqu min mali zawjiha illa biiznih, istri yang tidak menghabiskan harta suaminya, tidak menginfakkan, menggunakan harta suaminya kecuali dengan izin sang suami. Yang keenam adalah
la tasumu tatawwa'an wa zawjuha syahidun illa biidznih. Istri yang salihah adalah istri yang tidak berpuasa sunnah dalam keadaan suaminya sedang berada di sampingnya kecuali dengan izin sang suami. Kemudian yang ketujuh, istri yang salihah adalah istri yang al-wud war-rahmah, penuh rasa cinta dan kasih sayang terhadap sang suami. Kemudian yang kedelapan adalah istri yang salihah, yaitu istri yang husnul madhar wa tibur rih, yang selalu berpenampilan baik di hadapan suaminya dan bernuansa wangi di hadapan suaminya. Yang kesembilan, istri yang salihah adalah al-bikrul walud, istri yang perawan dan banyak melahirkan anak dari sang suami. Kemudian yang ke-10 adalah as-sainah asy-syarifah, istri yang senantiasa menjaga kemaluannya dan senantiasa jauh dari perbuatan-perbuatan keji seperti perbuatan zina dan semisalnya. Yang ke-11 adalah istri yang salihah az-zakiyah an-najibah, istri yang cerdas, istri yang tanggap dalam mengurus suami. Kemudian yang ke-12 adalah istri yang al-afifah. Yang ke-12 yaitu istri yang al-afifah wa qariratul ain, istri yang senantiasa suci dan menyejukkan pandangan mata, senantiasa suci dan menyejukkan pandangan mata. Kemudian yang ke-13 yaitu istri al-muraghibah zaujaha fil khairi wat ta'ah, memotivasi suami di dalam kebaikan dan di dalam ketaatan, memotivasi suami di dalam kebaikan dan di dalam ketaatan. Yang ke-14 adalah al-hafizah nadharaha al-khafiyah zinataha al-waqirah fi baitiha. Seorang istri yang salihah adalah istri yang senantiasa menjaga pandangannya, menyembunyikan perhiasannya, dan senantiasa suka berdiam di dalam rumahnya. Ini adalah 14 dari sifat istri yang salihah yang sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk kepada sifat yang ke-15, dan insyaallah ta'ala ini adalah pertemuan yang terakhir dari pembacaan kitab sifat istri yang salihah. Penulis berkata, al-mura'iyatu li ghairati zawjiha. Yang ke-15 sifat istri yang salihah adalah seorang istri yang senantiasa pintar
menjaga rasa cemburu suaminya. Apabila suami mempunyai rasa cemburu karena kelakuan sang istri, maka dia menjauhi kelakuan tersebut sehingga perasaan suami tenang kembali. Penulis berkata, wa hiya kadzalika tura'i ma yurdi zaujaha fataf'aluhu. Dan istri seperti ini juga memperhatikan apa yang menjadi kerelaan suaminya atau apa yang membuat suaminya rela, maka ia perbuat perbuatan tersebut agar suaminya rela. Saya beri contoh, Bu ya. Contohnya misalkan masakan kesukaan suami, maka perhatikan kalau bisa ibu bisa memasak masakan tersebut. Kemudian bahasa, misalkan berbeda daerah, bahasa yang dipakai oleh suami, maka sang suami juga suka jika berbicara dengan bahasa tersebut. Maka usahakan sang istri juga memperhatikan apa yang merupakan kerelaan dan membuat suami rela, maka dia mengerjakan hal tersebut. Wa ma yughdibuhu fatantahi anhu, dan apa saja yang membuat suami murka, marah, maka dia berhenti mengerjakan perbuatan tersebut. Min dzalika hifadhuha ala syu'uri zawjiha, termasuk dari hal ini yaitu memperhatikan apa yang disukai oleh suami dan menjauhi apa yang dibenci oleh suami adalah menjaga perasaan suami, wa mura'ati ghairatihi, dan menjaga rasa cemburu yang dimiliki oleh suami. La siyama idza kana syadidal ghairah 'alaiha, apalagi seorang suami sangat pencemburu terhadap sang istri. Fala ta'ti ma yuthiru ghairatahu wa in kana halalan, maka jangan sampai dia mengerjakan sesuatu yang membangkitkan rasa cemburunya meskipun itu halal, dijauhi. Kama fa'alat Asma'u bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma, fa'anha radhiyallahu anha qalat kuntu anqulu an-nawa min ardi Az-Zubair allati aqta'uhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si wa hiya ala thuluthi farsakh. Qalat faji'tu yawman wan nawa ala ra'si falaqitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma'ahu nafarun min ashabihi fada'ani thumma qala la yahmilanni khalfahu. Qalat fastahyaitu wa 'araftu ghairataki faqala wallahi la hamluka an-nawa ala ra'siki ra'sika ashaddu min rukubika ma'ahu. Artinya sebagaimana dikatakan oleh Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, aku memindahkan an-nawa dari tanah yang dimiliki oleh Az-Zubair yang aku petik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku letakkan nawa tersebut di atas kepalaku, dan beratnya
atau jaraknya sekitar 2/3 farsakh. Lalu Asma binti Abi Bakar As-Siddiq berkata, pada suatu hari aku datang dan nawa di atas kepalaku. Lalu aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersama beberapa orang dari para sahabatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, kemudian berkata, la yahmiluni khalfahu, yang artinya masya Allah gitulah. Sungguh ia akan membawaku di belakangnya. Sungguh ia akan membawaku di belakangnya. Kata Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, lalu aku malu dan aku mengetahui rasa cemburu engkau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, engkau membawa nawa di atas kepalamu lebih dahsyat daripada engkau rukubuki, lahamlukin nawa ala ra'siki asyaddu min rukubuki ma'ah. Demi Allah, engkau membawa nawa di atas kepalamu lebih dahsyat daripada engkau bergaul bersamanya. Maka lihat, sahabat Nabi Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha mengetahui hak suaminya yang dimiliki oleh suaminya atasnya, dan Asma binti Abi Bakar As-Siddiq mengetahui apa yang ada di dalam diri suaminya, yaitu berupa rasa cemburu. Oleh karena itu, sang Asma binti Abi Bakar, beliau bersusah payah membawa nawa di atas kepalanya agar an yurdifahan Nabi sallallahu alaihi wasallam khalfahu, agar dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di belakangnya. Dan ini diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya, tanda istri yang salihah adalah menjaga perasaan cemburu sang suami. Jangan sang suami naik ke rasa cemburunya. Yang ke-16, ar-ra'iyah li baitiha al-khadimah li zawjiha, yang artinya seorang istri yang salihah adalah seorang yang mengurus rumahnya dan melayani suaminya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keindahan hidup berumah tangga, terutama bagi istri ya, yaitu yang ada di dalam benaknya adalah bagaimana menyenangkan dan melayani suaminya. Apabila suaminya safar, maka yang ada dalam benaknya adalah, saya akan masak apa untuk mempersiapkan kedatangan suami, meskipun sang suami safarnya tidak terlalu jauh, tidak terlalu lama, atau bahkan tidak safar. Sang suami keluar bekerja, maka seorang ibu rumah tangga, istri yang selalu di rumah, salah satu kenikmatan hidupnya adalah dia mengurus rumahnya dan melayani suaminya. Berbeda dengan seorang perempuan yang pagi-pagi sudah bekerja, masuk kantor, bertemu dengan laki-laki lain, ya, bahkan kadang keluar dari rumahnya lebih cepat daripada suaminya. Beda, perasaannya berbeda. Meskipun boleh seorang perempuan bekerja, akan tetapi menjadi istri yang seutuhnya, melayani suaminya sesempurna mungkin, menjadi ibu rumah tangga yang seutuhnya, tidak
dibarengi dengan pekerjaan-pekerjaan luarnya yang mewajibkan dia harus keluar, maka sangat berbeda kehidupannya. Percaya deh, terutama ibu-ibu yang hadir sekarang yang masih bekerja di luar, masih sebagai pegawai di sebuah kantor, ya, sangat berbeda jauh. Jangan sampai sudah tua baru bisa benar-benar maksimal melayani suami. Jangan sampai sudah berumur baru bisa benar-benar mengurus rumah, ya. Wa kadzalika famin sifatiha annaha taqumu ala ri'ayati baitiha. Termasuk dari sifat istri yang salihah adalah seorang istri mengurus rumahnya. Wala tastakbir an khidmati zawjiha wa 'iyaliha bil ma'ruf. Dan jangan menyombongkan diri atau merasa hina ketika melayani suaminya dan mengurus anak-anaknya dengan kebaikan. Suami ingin keluar rumah, dia pakaikan kaos kakinya, dia siapkan sepatunya, kemudian dia berdiri melayani suaminya saat mau makan. Itu keindahan tersendiri bagi seorang istri, ya. Ini keindahan dan kenikmatan tersendiri bagi seorang, dan itulah surganya seorang perempuan muslimah di dunia saat dia benar-benar mencari ridha suaminya, ya. Qala ta'ala fas-salihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Allah berfirman, wanita-wanita yang saleh adalah wanita-wanita yang qanitat, wanita-wanita yang hafizat untuk hal yang gaib. Hafizat artinya wanita-wanita yang menjaga untuk hal yang gaib dengan apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah An-Nisa ayat 34. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qauluhu fas-salihatu qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah yaqtadi wujuba ta'atiha li zawjiha mutlaqan min khidmatin wa safarin ma'ahu wa tamkinin lahu wa ghairi dzalik. Ketika Allah tadi berfirman, wanita-wanita yang saleh adalah wanita yang qanitat, yaitu taat kepada suaminya, maka ini mengkonsekuensikan kewajiban ketaatan istri terhadap suaminya secara mutlak, yaitu berupa melayani suami, mengurus suami, bersafar bersama suami, kemudian melayani suami dan selainnya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Saya jujur sekali lagi ibu-ibu, ya, silahkan mencari ridha Allah, berlomba-lomba mencari ridha Allah dengan mengurus suami. Wallahi, itulah tabiat sebenarnya seorang wanita muslimah. Tabiatmu bukan di luar rumah, ibu-ibu. Tabiatmu bukan bekerja. Tabiatmu bukan keluar rumah sebelum suami, malahan pulang sudah capek masing-masing. Tabiatmu adalah mengurus suami. Carilah ridha Allah dengan mengurus suami. Carilah ridha Allah dengan melayani sepenuh hati, sepenuh cinta, sepenuh rasa kasih suami yang dia sudah melakukan perjanjian yang agung di hadapan orang tuamu. Itulah salah satu surga dan kenikmatan kelezatan hidup seorang wanita muslimah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Yang artinya, ingatlah, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian adalah penanggung jawab atas yang dipimpinnya.
seorang perempuan pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan ia perempuan tersebut bertanggung jawab atas anak-anak suaminya. Ini belum lagi mendidik anak-anak, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Rasakan kelezatan itu, rasakan keindahan hidup sebagai seorang wanita muslimah dengan melayani sepenuh hati, sepenuh kasih, sepenuh cinta kepada sang suami yang tercinta. Sungguh tidak ada kebahagiaan bagi seorang wanita muslimah kecuali ketika sang suami dengan lahapnya makan hasil masakan sang istri. Kemudian mengatakan, ketika sang suami mengatakan jazakillahu khairan, sudah melayani saya. Itu adalah kebahagiaan dari seorang istri. Itulah yang dicari oleh seorang wanita muslimah. Ketika sang suami ridha kepada pelayanan istrinya, ketika sang suami sering memuji istrinya, maka berbahagialah. Untuk apa seorang wanita muslimah menjadi wanita karir di luar rumah, diangkat, dipromosikan jabatannya, sedangkan sang suami kehilangan rasa kasih, rasa cinta, kemudian tidak mengenal kehangatan sang istri. Kalaupun pagi-pagi menyiapkan makanan dengan penuh ketergesaan, tidak sepenuh kasih, tidak sepenuh cinta. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis membawakan dalil, yaitu hadis dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Tazawwajani Zubair wa maluhu fil ardi min malin wala mamlukun wala syai' ghairu farasihi. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma berkata, Zubair menikahiku dan hartanya di bumi hanya tidak punya harta. Wa malahu fil ard min mal, tidak punya harta dia di bumi ini. La syai', tidak ada sesuatu selain kudanya. Kemudian lihat Asma binti Abi Bakar berkata, fakuntu a'lafu farasahu, aku yang memberi makan akan kudanya, wa akfihi mu'natahu, dan aku yang mencukupkan perawatan kudanya, wa asusuhu, dan aku yang merawatnya, wa aduqqun nawa linadhihihi, dan aku yang menumbuk biji-biji untuk makanannya, wa a'lifuhu, dan aku memberikan makan kepadanya, wa astaqi alma wa akhrazu gharbahu wa a'jin wa lam akun ahsinu akhbus. Kemudian aku membuat adonan, kemudian aku padahal tidak pandai untuk membuat roti. Wa kana yukhbizu li jaratun minal ansar wa kunna niswatun sidq, dan ada beberapa ibu-ibu tetanggaku dari kaum Ansar, dan mereka adalah para perempuan-perempuan yang salihah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan, carilah ridha Allah. Wahai wanita muslimah, carilah ridha Allah, carilah surga Allah dengan mengurus dan melayani suami sepenuh kasih dan sepenuh cinta, sampai benar-benar suami keluar dari mulutnya, jazakillahu khairan, terima kasih banyak wahai istriku, sudah
mengurusku. Jazakumullahu khairan, sudah menyediakan makanan favoritku, dan seterusnya. Ini adalah prestasi yang semestinya seorang wanita muslimah mengejar-ngejarnya. Sang suami bangga dengan pelayanan istri terhadapnya. Sang suami bahagia dengan pelayanan istri terhadapnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tanaza'a al-ulama hal 'alaiha an takhdumahu fi mithli firashil manzil wa munawalati at-ta'am wasyarab wal khubzi wat ta'ami limamalikihi wa bahaimihi mithlu alfi dabbatihi wa nahwi dhalik. Faminhum man qala la tajibul khidmah wa hadha qawlu dha'ifun wa qila wa huwa as-shawab wujubul khidmah. Para ulama berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, para ulama berbeda pendapat apakah wajib bagi seorang istri untuk melayani suami dalam perihal merapikan kasur, memberikan makanan, menyediakan minuman, menyediakan roti, mengaduk adonan, sebagaimana seorang budaknya memberikan makanan kepada budak-budaknya, kemudian mengurus hewan-hewan peliharaan suami, ya, seperti memberi makan kepada hewan-hewan peliharaan suami tersebut. Maka sebagian ulama dia mengatakan tidak wajib melayani dan berkhidmat yang demikian. Akan tetapi ini adalah pendapat yang lemah. Dan ada lagi yang berpendapat ini adalah pendapat yang benar, yaitu wajib mengurus hal-hal tersebut. Fa inna az-zawja sayyiduha fi kitabillah. Lihat Bu, ini perhatikan baik-baik. Karena sesungguhnya suami adalah pemimpin bagi istri yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wahia aniyatun indaha bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang istri adalah tawanan di sisi suaminya berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alal 'ani wal 'abdi al-khidmah. Semestinya seorang yang menjadi tawanan, seorang yang budak adalah mengurus tuannya, li'anna dzalika huwal ma'ruf. Itu yang disebut dengan yang ma'ruf. Thumma min haula man qala tajibul khidmah al-yasirah wa minhum man qala tajibul khidmatu bil ma'ruf wa hadha huwa as-shawab. Fa'alaiha an takhdimahu al-khidmah al-ma'rufah min mithliha limithlihi wa yatanawwa'u dzalika bitanawwu'il ahwal fa khidmatul badawiyyah laysat ka khidmatil qurawiyyah wa khidmatul qurawiyyah laysat ka khidmatud dha'ifah. Kemudian di antara para ulama ada yang berpendapat wajib sang istri berkhidmat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang mudah bagi sang istri. Di antara para ulama juga ada yang berpendapat wajib berkhidmat kepada sang suami dengan cara yang ma'ruf, dan inilah pendapat yang paling benar, agar sang istri melayani suami dengan layanan yang biasa memang dilakukan oleh istri kepada suaminya. Sang istri melayani suami, sang suami menafkahi dan mewujudkan hak-hak sang istri. Dan ini tentunya berbeda-beda keadaannya. Ya, seorang wanita yang tinggal di pedesaan berbeda
pelayanannya dengan seorang wanita yang tinggal di pedalaman. Kemudian seorang wanita yang tinggal di pedesaan berbeda pelayanannya kepada suaminya dengan seorang wanita yang tinggal di perkotaan. Nah, ini ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Kemudian yang ke-17 adalah sifat istri yang saleh al-iktifa bit-talmih anit tasrih fi mawatinil haraj, yang artinya mencukupkan dengan bahasa kiasan, tidak belak-belakan di dalam perkara-perkara yang mungkin agak memojokkan sang suami. Nah, gitu ya. Wa kadzalika fa min sifatil mar'atis salihah annaha fatinah zakiyah, yang artinya dan termasuk dari sifat istri yang salihah adalah seorang istri harus cerdas, harus tahu kapan dia berucap, bagaimana cara memberi nasihat yang baik kepada sang suami. Tata'arraf ila ahwali zawjiha, dia mengenal keadaan sang suami. Ini suami kalau sudah marah nggak bisa dilawan. Suami kalau sudah kesal tidak bisa dilawan. Dia belajar dari keadaan suami. Wa ma yu'jibuhu wa ma la yu'jibuhu. Apa saja yang disukai oleh suami, apa saja yang tidak disukai oleh suami. Belajar dari kehidupannya. Wa ma yaqa'u minhu maudhi'ul iqbal, dan apa saja yang diterima oleh suami. Wa ma yaqa'u minhu mawqi'u al-i'rad wal idbar, dan apa saja yang susah diterima oleh sang suami. Fa idza alimti dzalika takhayyarti fi mawadhi'il haraj at-talmih bil isyarah wal kinayah. Kalau sudah mengetahui hal tersebut, sifat-sifat suami, maka sang istri memilah-milih di dalam keadaan-keadaan yang sulit. Hendaknya memakai isyarat dan bahasa kiasan, anit tasrih bil ibarah, daripada terang-terangan dalam ucapan. Nah, ini ibu-ibu. Wa min atrafi ma warad fi dzalik, termasuk apa yang menarik di dalam sebuah riwayat adalah hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, yaitu hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, bainama ana muttaji'atun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khamilah id hittu fansalaltu fa akhadtu thiyaba haidati faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana fisti qultu na'am fada'ani fattaja'tu ma'ahu fil khamilah fahadhihi fitnatun wa dhaka min ummil mu'minin radhiyallahu anha faqad kafahat talmih amma tataharrajun nisa min at-tasrih. Ummu Salamah bercerita, ketika aku tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah selimut, maka aku pun haid dan keluarlah darah, lalu aku mengambil pakaian haidku. Nah, ini kiasan pakaian haidnya. Kalau bahasa kita sekarang, aku pun memakai pembalut, ya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau haid? Kemudian Ummu Salamah berkata, iya. Kemudian lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggilku dan aku tidur bersama beliau di dalam satu selimut. Nah, ini termasuk dari kecerdasan, ketanggapan sang istri Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Cukup dengan bahasa isyarat yang seorang suami kalau dibahasakan dengan bahasa yang tegas,
yang jelas akan merasa tidak nyaman perasaannya. Nah, yang ke-18 ya, sifat istri yang salihah yang ke-18 yang terakhir adalah saunul lisan an talabit talaq li ghairi udhrin syar'i. Sifat istri yang salihah adalah istri yang menjaga lisan dari meminta cerai tanpa alasan yang benar. Istri yang menjaga lisannya ya dari meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang benar. Jangan suami ditantang ibu-ibu, ayo ceraikan kalau berani, ayo lakasi ulna dangina wani kedepian. Nah, ini jauhi yang seperti ini ya. Wa kadzalika fa min ahammi ma yumayyizu az-zawjata as-salihah annaha la tatahamaq fatukthiru min talabi at-talaq 'inda adna mushkilah ta'taril hayah az-zawjiyah. Termasuk dari hal yang paling terpenting yang membedakan istri yang salihah adalah dia tidak berbuat kebodohan. Maka ia tidak banyak meminta talak dalam perkara yang paling ringan ketika terjadi permasalahan kehidupan berumah tangga. Nah, permasalahan-permasalahan yang remeh-temeh akhirnya dijadikan sebagai ladang untuk ngancam-ngancam minta cerai. Ini tidak salihah. Istri yang salihah senantiasa selalu menjaga lisannya dari mengancam atau meminta cerai tanpa alasan yang syar'i. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'ah sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba's fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja yang meminta kepada suaminya talak tanpa sebab, maka haram atasnya mencium surga. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Fahadzal wa'idu syadid yadullu ala 'idhami hadzal dzam wa khuturatihi. Maka ancaman yang keras ini menunjukkan kepada besarnya dosa ini dan berbahayanya dosa ini. Thumma la tadri hadhihi al-mar'ah ma ta'ti bihi 'awasiful ghadab fi az-zawj. Kemudian seorang perempuan yang seperti ini, dia tidak mengetahui apa yang akan datang dari kelakuan-kelakuan suami akibat kemarahan suami. Fala'allahu yatalaffadhu bima yujibu talaq. Maka mungkin akibat sang istri seperti ini, suami akhirnya mengucapkan ucapan yang mengkonsekuensikan talak. Wa qad takunu ats-tsalitsah fa bainunatun kubra. Dan terkadang itu ucapan sudah diucapkan yang ketiga kalinya. Maka berarti itu adalah talak bain kubra, sebagaimana sudah saya jelaskan pada pertemuan malam yang lalu. Wa yanhadimu bihil bait, akhirnya rumah tangga hancur. Au yadhi'u bihil aulad, akhirnya anak-anak terlantar, atau yang semisalnya. Wa innamal mar'atu salihah idza ma ghadibat kadhamat ghaidhaha wa dzakarat rabbaha wa tabat ilaihi wa aslahat ma bainaha wa baina zawjiha. Adapun istri yang salihah adalah jika ia sedang marah kepada suaminya, maka dia menahan kemarahannya. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan islah, perbaikan hubungan antara dia dengan sang suami.
Walakin yajuzu lil mar'ah mata khasyiyat 'ala nafsiha al-fitnah fi diniha bimu'asyaratiha li zawjiha an tatluba at-talaqa minhu. Tapi diperbolehkan bagi seorang wanita kapan dia takut terhadap dirinya terjadi fitnah, yaitu kegentingan yang menghantarkan kepada kehancuran di dalam agamanya, yaitu akibat dia tetap menjadi sang suami, sang istri dari sang suaminya, maka pada saat itu dia berhak untuk minta cerai. Artinya gini, kalau ada sebab ini, kalau saya teruskan Ustadz saya akan durhaka kepada suami, atau kalau saya teruskan Ustadz saya akan selalu dizalimi, nah berarti berhak dia untuk minta cerai. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'ata Thabit bin Qais ibn Shammas atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Istri Thabit bin Qais ibn Shammas pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Ya Rasulullah, Thabit bin Qais ma a'tibu alaihi fi khuluqin wala din, walakin akrahul kufra fil Islam." Wahai Rasulullah, Thabit bin Qais aku tidak mencelaknya di dalam budi pekertinya, akhlak mulianya, kemudian ibadahnya, urusan agamanya, aku tidak mencelanya. Akan tetapi aku membenci kekufuran di dalam Islam. Maksudnya, kalau aku teruskan hubungan menjadi istri Thabit bin Qais, aku akan kufur terhadapnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataruddina alaihi hadiqatah?" Apakah engkau sanggup untuk mengembalikan maharnya, yaitu berupa kebun yang diberikan kepada engkau? Qalat na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqbilil hadiyah hadiqah wa talliqha tatliqah." Wahai Thabit, terimalah kembali maharmu, itu berupa kebun, dan talaklah ia dengan satu kali talak. Walakin hada, ini menunjukkan kalau ada sebab syar'i boleh. Bahkan sebab syar'inya di sini istri Thabit bin Qais ini sudah tidaklah sanggup lagi dengan melihat wajah Thabit. Dia nggak sanggup lagi, ya, dia tidak sanggup lagi. Nah, maka pada saat itu dia berhak untuk minta cerai. Misalkan suaminya terlalu jelek, Ustadz, kebanyakan jerawat misalkan, susah saya untuk menerimanya Ustadz, saya enak melihatnya Ustadz, apalagi akidahnya buruk, apalagi ibadahnya buruk. Nah, itu berarti boleh dia meminta cerai. Atau dia terzalimi kalau menjadi suami, kalau menjadi istri sang suami ini, maka dia boleh meminta cerai. Nah, walakin hadza la yakunu illa ba'da sabrin wa ikhtibarin wa 'ishrah. Tetapi permintaan cerai ini tidaklah terjadi kecuali setelah kesabaran, ujian, kemudian dicoba untuk berhubungan. Ya, la kama tad'i ba'duhunna idza ghadibatil ghadba min zawjiha qalat akhafu an yaftitani fi dini. Tidak seperti sebagian perempuan mengatakan kalau dia sedang marah kepada suaminya, saya takut nanti saya durhaka kepada suami, lebih baik kita bercerai aja deh. Jangan sedikit-sedikit takut durhaka, sedikit-sedikit takut durhaka. Fa idza ma ra'at minhu ma yasurruha 'adat tamdahuhu wa tu'li sya'nahu. Artinya, apabila seorang istri melihat dari sang suami hal yang menggembirakannya, maka dia kembali memuji, kemudian kembali mendudukan kedudukan suami yang meletakkan kedudukan suami di atas. Ini tidak bisa seperti ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fa in talabat talaqa laysa bil amr fa inna talabat talaqa fa inna talabat talaqi laysa bil amril hayyin wa tashtitil aulad wa hadmil usar laysa bil wa tashtitul aulad wa hadmul usari laysa bil amri sahal falyura'i an-nisa fi dhalika al-mafasidi wal masalih wa la yastari'na fi talabil talaq aw yatala'abna bihathil azwaj alaih. Karena meminta cerai bukan perkara yang ringan. Terlantarnya anak-anak, hancurnya rumah tangga bukan perkara yang mudah. Maka hendaknya para istri memperhatikan hal tersebut, karena di dalamnya terdapat kerusakan. Meskipun kadang-kadang dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan, maka harus benar-benar dipikir matang-matang. Dan jangan wala yatasarra'na fi talabit talaq, jangan tergesa-gesa minta talak. Dan la yatala'abna fi bahthal azwaj alaih, jangan main-main mencari perasaan, mengaduk-aduk perasaan suami agar segera menceraikannya. Ini jangan main-main yang seperti ini. Nah, kemudian penulis berkata, khatimah, penutup. Kanat hadhihi tadhkirah latifah, itulah pengingat yang ringan fi bayani sifati zaujah as-salihah allati yajibu an yu'ayinaha an-nakihu mimman yaqdumu 'ala az-zawaj biha. Yang tentang penjelasan sifat istri-istri yang salihah yang wajib seorang yang ingin menikah untuk memperhatikannya. Wa kadzalika hiya tadhkirah mukhtasarah li nisa'il muslimin, dan hendaklah dan demikian pula ini adalah peringatan yang ringan, yang ringkas untuk wanita-wanita yang wanita-wanita muslimah. Bima yajibu an yaltazimunahu min ma'a azwajihinna min sifatin wa adab. Itu hal-hal yang wajib seorang perempuan selalu lakukan bersama suaminya, yaitu berupa sifat-sifat dan adab-adab. Wa nahnu idh nudzakiru bihadhihi sifat ma'a dzikri adillatiha syar'iyyah min al-kitab wa sunnati as-sahihah al-thabitah 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam narju bil tilzami biha as-sadada wat taufiqa bainal azwaji waz zaujat. Dan kita ketika mengingatkan dengan sifat-sifat ini disertai menyebutkan dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih yang tetap dari Nabi Muhammad SAW, kita berharap siapa yang melaksanakannya maka dia akan mendapatkan petunjuk jalan kebenaran, yaitu antara suami dan istri. Was-sakinah wal mawaddah fil usrah, mendapatkan ketenangan, rasa cinta di dalam keluarga. Wat tamasuk wat tarabut fil mujtama', adanya persatuan, adanya kesatuan di dalam masyarakat. Wallahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Allah yang bisa mewujudkan itu dan yang sanggup mewujudkan hal tersebut. Wa huwa subhanahu maulana, dialah Allah penolong kita. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, dan Allah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pembela. Wa kataba Amr Abdul Mun'im Salim Tanta Lailat as-sadis ashar min Dhul Hijjah sanata as-sabi'ah ashara ba'da 400,000 wa alf min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditulis oleh Amr Abdul Mun'im Salim di kota Tonto, yaitu di Mesir, pada malam ke-16 dari bulan Dhul Hijjah tahun 1417 Hijriyah. Kita sekarang 1445 Hijriyah. Jadi sekitar buku ini ditulis sekitar 30 tahun yang lalu. Ya. Ini ibu-ibu, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada hari ini tanggal 16 Rajab selesai pembacaan
kitab kita, yaitu sifat az-zawjah as-salihah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Amr Abdul Mun'im Salim hafizahullahu taala. Nah, jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Dan ada yang mencatat enggak kita mulai tanggal berapa, Ibu? Kita mulai mungkin bulan Al-Muharram kalau tidak salah. Betul, Ibu? Bulan Muharram itu ya, kalau tidak salah kita mulai dari bulan Muharram 1444 Hijriah. Ya. Bulan Juli 2022 selesai. Sekarang kita bulan Januari 2024. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Al-fadlu lillahi awalan wa akhiran. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurna amal-amal saleh. Semoga ilmu yang bermanfaat, semoga amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan, saudari kami suaminya selingkuh dengan rekan kerjanya. Hubungan keduanya sudah layaknya suami istri. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh saudari kami?